Alright, okay, for today guys, materi kita, is it easy or hard? Gampang ya, kesehatan sama nutrisi. Alright, baca dulu health and nutrition. Health and nutrition. Saya letupin nutrition. Alright, kalau kesehatan apa guys? Health, right? Health. Kalau sehat aja, healthy. Emang bikin bingung bahasa Inggris itu. Kayak sukses apa bahasa Inggrisnya? Sukses. Kesuksesan. Sebentar. Sukses apa sukses? Successful. Kalau kesuksesan, sukses. Iya, kesuksesan, sukses. Sukses aja, successful. Orang sukses kan successful person. Ya, gitu. Easy, right? English. Oke. Kesehatan apa? Health. Sehat aja, healthy. Alright. Oke, kalau sukses itu kan ini ya, apa namanya, kata sifat ya guys ya, sukses. Ya, kalau kesuksesan kan kata benda, itu aja gampangnya. Kalau health kan, kesehatan kan kata benda, berarti health, right? Nah, kirim bisa alam. Kalau ini healthy itu sehat, right? Kau yang kirim. Oke. Lanjut dulu. Alright, okay, health and nutrition are inextricably linked. Ayo, inextricably linked. Okay, serving as the cornerstone. Saya kurang tone of overall well-being, right? Okay, health, kesehatan sama nutrisi ya ilmu gizi ya guys ya. Are inextricably apa namanya? Kalau inextricably kan ini ya, terpisah. Kalau ada in-nya berarti tidak terpisah, saling terkait. Ya. Apa namanya? Separable apa separable? Separable kan bisa dipisah, separate. Bisa. Kalau inseparable kan nggak bisa dipisah. Nah, ini inextricably sama dengan inseparable aja, guys. Apa tak terpisahkan gitu ya. Terkait erat. Apa berarti di sini apa? Saling terkait lah ini ya. Tidak misah gitu ya. Kesehatan sama nutrisi itu nggak misah gitu maksudnya dia mau ngomong gitu. Saling terkait erat. Oke, serving as the cornerstone, menjadi cornerstone itu adalah fondasi, teman-teman. Yang stone itu gimana? Fondasi apa? Cornerstone. Kalau di CTR itu apa? Checkpoint itu setiap checkpoint namanya milestone, pencapaian besar. Fondasinya cornerstone, pencapaian besar itu milestone. Kalau pencapaian kecil-kecil untuk menuju ke satu milestone, dua milestone itu namanya stepping stone. Batu loncatan apa? Stepping stone, right? Gitu. Udah dikirim bisa? Udah, siap. Lanjut dulu, saya dari sini nanti dulu. Alright, a concern of overall well-being. Fondasi dari kesejahteraan, well-being, right? Kesejahteraan perorangan, well-being. Kalau kesejahteraan masyarakat, presiden yang ngomong berarti welfare. Enggak satu deng, L-nya satu deng, welfare tulisannya, welfare, kesejahteraan umum. Overall ya keseluruhan ya guys ya, bisa juga diganti holistic gitu ya. Holistic sama aja. Kesehatan dan nutrisi saling terkait erat, menjadi fondasi dari kesejahteraan secara keseluruhan. Right. A balanced diet. Okay, rich in vitamins. Bukan vitamins, right? Vitamins, minerals, and essential nutrients. Okay, what is it? It's vital for maintaining optimal health. Right? A balanced diet, ya diet yang seimbang. Diet itu apa guys? Pola makan yang seimbang. Diet itu pola makan. Rich in vitamins, yang kaya akan vitamin. Kalau vitamin itu perlunya kita pas ya guys ya, nggak boleh lebih loh kalau vitamin itu ya. Kayak vitamin, kalau kita kebanyakan vitamin itu malah bahaya juga, bisa rusak juga badannya ya. Terus ada minerals juga. Minerals itu ya zat organik nggak dia? Enggak ya, enggak organik, dia dari zat anorganik, berarti kayak dari bebatuan gitu ya. And essential nutrients, nutrisi esensial apa? Penting yang mendasar, right? It's vital, penting banget for maintaining optimal health, untuk menjaga kesehatan yang optimal. Diet seimbang yang kaya akan vitamin, mineral dan nutrisi. Nutrisi itu makanan tubuh ya guys ya. Kalau makanannya orang, food, right? Makanannya diserap tubuh berarti nutrition. Proses dia menyerap makanan jadi energi disebut metabolism. Nah gitu. Kalau makanan biasa food, apapun yang bisa masuk ke mulut kita food, right? Kalau makanan yang ada waktunya, teman-teman, makanan kayak sarapan, breakfast, lunch, and then dinner, itu disebut apa? Itu disebut meal. Nah, kalau teman-teman pernah dengar meal, M-E-A-L, itu makanan yang ada waktunya. Kalau nggak ada waktunya, nggak berhubungan dengan waktunya, ya food aja, meal. Kalau makanan yang dimasak dulu, bahasa Indonesianya kan hidangan. Hidangan bahasa Inggrisnya
dish. Kalau dikumpulin ini hidangan Padang semua ini ada 10 nih. Saya mau nyebut masakan Padang. Bahasa Inggrisnya? Apa? Cuisine, Padang cuisine. Cuisine itu masakan Padang, ya. Membedakan dishes apa? Dishes ya berarti banyak. Dishes itu kamu masih nyebutin balado, rendang, punyanya Padang semua. Tapi kalau jadi satu semuanya, kamu nggak mau banyak-banyak dishes Padang cuisine. Membedakan apa makanan sama konteksnya apa namanya membahas kayak piring-piring dishes. Wash the dishes. Dish itu bisa artinya dengan piring juga. Setiap yang dimasak itu kan pasti ditaruh di piring, ditaruh di dish itu. Makanya disebutnya dish itu juga piring. Plate sih sebenarnya ya. Dish untuk plate itu untuk menaruh dishnya itu. Makanya orang sekarang nyebutnya dish. Cuisines. Umpamanya saya mau nyebut, saya suka makanan Itali dan Jepang ya. Ini guys, what is it? Masakan Jepang sama Itali. Ya, I can say that I like Japanese and Italian cuisines. Berarti saya nyebutin semuanya, semua makanan Jepang itu, semua makanan Itali. Kalau saya nyebutin food, berarti cuma satu di kepala saya, dan itu pun belum tentu yang udah dimasak. Yang udah dimasak kayak ramen itu dish. I like the Japanese dish, it's called ramen. Nah, gitu ya. Aman ya, alright, gampang ya materi hari ini ya. Oke, what is it again? Diet seimbang yang kaya akan vitamin, mineral, dan nutrisi nutrisi esensial sangat penting untuk menjaga kesehatan yang optimal. Alright, moreover, great. Okay, proper nutrition influences not only physical health, alright, okay, but also mental and emotional well-being. Moreover, selain itu, proper nutrition, nutrisi yang proper, yang sesuai ya guys ya. Nutrisi itu gizi tadi, yang sesuai. Influences, mempengaruhi apa? Not only physical health, nggak cuma mempengaruhi secara fisik, tapi juga mental kita ya, and emotional. Ya bayangkan orang lagi darah tinggi dikasih sate, ya kan dia pasti emosionalnya ini ya. Sama kayak kita makan jengkol segala macam kan, kalau mau ketemu Pak Presiden juga ini bisa bahaya kalau kita ini. Bisa mempengaruhi mental sama emosional juga ya, karena ada hormon-hormonnya juga, zat-zat yang mempengaruhi hormon-hormon di badan itu ya. Emotional well-being. Selain itu, nutrisi yang tepat mempengaruhi tidak hanya kesehatan fisik tetapi juga kesejahteraan mental dan juga emosional. Okay, consuming a variety of foods ensures that our bodies receive the necessary energy and nutrients sama nutrition sama aja. Kalau nutrient itu gizinya guys ya, kalau nutrition itu ilmunya sih, ilmu gizi sebenarnya ya. To function effectively, mengkonsumsi, what is it? Consuming a variety of foods, berbagai jenis makanan. Ensures itu memastikan guys, what is it? Memastikan kalau membuat yakin sama aja memastikan. Kalau assure apa guys? Assure itu membuat yakin ya. Kalau memastikan itu kayak ensure. Kok saya bingung jadinya. Kalau entrust pernah dengar entrust? Entrust mempercayakan ya, menitipkan. Kalau ensure sama assure nanti saya cariin guys. Ensure itu kayak make sure gitu lah. I want to make sure. Kalau assure itu kayak ngotot gitu loh. Assure apa namanya? Membuat menekan gitu loh. Lebih menekan assure gitu. Nah, kalau mempercayakan entrust atau menitipkan juga entrust, right? Ensure that our bodies receive the necessary, mengkonsumsi berbagai jenis makanan, memastikan bahwa tubuh kita receive the necessary energy, mendapatkan energi yang necessary, yang dibutuhkan, yang diperlukan, and nutrients dan nutrisi to function effectively, untuk berfungsi secara efektif. Misalnya Rifki kemarin nanya need sama ini necessity ya. Need itu keperluan aja. Kalau necessity itu keperluan yang nggak bisa diabaikan. Harus ada. Ya harus ada. Kalau nggak ada itu nggak bisa. Necessity ya food gitu ya. Kalau need ya kayak buku kalian itu kan nggak ada juga nggak apa-apa pakai HP ya kan. Ya. What is it again? Alright, the next one is it is crucial to limit the intake. To limit, membatasi, limit the intake. Take. Alright, dulu bentar. Alright, processed food. Nanti saya kirim nanti dulu. Lihat di grup dulu aja. High in sugars and unhealthy fats, as they can lead to chronic diseases. So it is crucial. Ini penting banget, pentingnya mendesak ya, guys. What is it? To limit. Apa itu? Untuk membatasi the intake. Intake itu asupan. Kalau keluar
intake sama output gitu aja. Intake, output, intake. Ya, processed food. Processed food berarti makanan olahan. For example, give me the example of processed food. Gorengan, ya pokoknya yang diolah-olah gitu ya. What is it again? Like junk food, like the processed food. High in sugars ya kayak Coca-Cola, Pepsi segala macam, and healthy fats. Lemak yang tidak sehat ya, lemaknya minyak segala macam. Emang ada lemak sehat? Ada, dari alpukat sama almond itu kan sehat dia. And unhealthy fats ya, tinggi gula dan lemak yang tidak sehat, as they can lead to chronic diseases, menyebabkan penyakit kronis. Kronis itu gimana? Penyakit yang gimana? Yang susah sembuh. Kalau komplikasi itu penyakit yang numpuk, banyak, penyakitnya banyak. Oke, untuk ngomong tentang screening, teman-teman tahu screening? Screening itu ketika kita ke rumah sakit, Mbak saya ini kayaknya lemes, ini apakah saya kena tipes ya? Itu namanya screening, ngecek apakah kamu ada penyakitnya yang kamu maksud itu, tipes tadi. Tapi kalau check up itu kayak semuanya dicek gitu ya, setahun sekali biasanya. Kalau screening kamu memastikan apakah memang ada penyakitnya di dalam tubuhmu itu. Alright, and then the next, what is it again? Hydration. D-nya kurang, hydration. P-nya also plays a pivotal role in health, as water is essential for digestion and then circulation and temperature regulation. Hydration, what is the meaning of hydration atau hidrasi, guys? Hidrasi adalah saat tubuh kita kekurangan cairan. Kekurangan dehidrasi. Kalau kekurangan dehidrasi, lawan kata kekurangan cairan berarti pas, cairannya ada gitu ya, hidrasi. Hidrasi itu ada cairan, kalau nggak ada cairan atau kekurangan, dehidrasi. Alright, dehydration. Hidrasi juga penting ya, cukup cairan maksudnya ya, juga penting, juga memainkan peran penting yang sebagai titik balik ya dalam kesehatan, as water, karena air itu is essential. Air itu mendasar banget untuk digestion, what is it? Pencernaan, and then circulation, sirkulasi itu ya alur darah kemana-mana gitu ya, oksigen masuk ya kan, sirkulasi, and temperature regulation, regulasi suhu. What is the meaning of regulasi suhu, guys? Pokoknya teman-teman di kutub utara gini-gini kan. Nah ini getaran tubuh ini membuat kita hangat. Mengatur regulasi suhu adalah respon alami dari tubuh yang membuat kita mengatur suhu di tubuh kita. Umpamanya keadaan dingin kita gini-gini, menggigil itu bisa bikin hangat dikit. Nah, apalagi digini-giniin lebih ini. Kalau kita kepanasan gini-gini, ada sistem tubuh yang bikin kita nggak terlalu kepanasan gitu. Ya, itu yang disebut dengan what is it? Temperature regulation, regulasi suhu ya, kemampuan tubuh untuk mengatur suhu di tubuh kita gitu, guys. Maksudnya ya. Kalau ini nanya guys ya, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, nanya. Ada yang bingung apa ini, tanya. And then furthermore, understanding the relationship between food and health, empowers individuals to make informed dietary choices. Right. Furthermore bisa diganti apa, guys? Ingat, moreover, additionally, and then boleh lah. It's okay. Understanding the relationship, mengerti hubungan antara berarti antara dua pihak ya. Kalau antara banyak, among, right? Between food sama health, memahami hubungan antara makanan dan kesehatan bisa empowers, memberdayakan, memberi power gitu ya, kepada seseorang, individuals, to make informed dietary choices, untuk membuat pilihan diet atau pola makan yang tepat ya. Pengetahuan tentang makanan dan kesehatan itu memberdayakan, memisahkan individu untuk membuat pilihan diet yang tepat ya. Apa perbedaannya relationship dan bonding? Bonding relationship cuman sekedar hubungan. Kalau bonding PDKT. Ya, saya punya relationship with my dog for my cats, right? Relationship, right? My relationship with my dog, with my cats. Tapi sebelum tentu saya udah bonding sama dia. Belum PDKT. PDKT-nya caranya ngelus-ngelus. Nah, sayang, makan. Ini biar ada keterikatan. Ada terikat besar secara batin. Bonding itu PDKT kalau bahasa kita. Pokoknya kita relationship, ya kita hubungannya ya teman kayak gini, relationship, right? Nah, kalau bonding itu lebih kepada, Ani tadi makan apa? Kamu hobinya apa? Kamu kemarin jalan-jalan kemana? Itu kayak
lebih terikat ya. Bonding itu begitu. PDKT lah gitu ya. Pendekatan. Kalau approachment sir, kalau approachment cuma fisik aja, kamu ngedeketin seret. Nah belum ngomong apa-apa itu approachment. Kalau udah ngobrol PDKT yang diomongin bagian yang mendalam itu bonding. Nah kalau gini guys, mungkin ada hubungannya. Kebersamaan apa? Togetherness, right? Ya kita ngumpul gini togetherness. Kita seru-seruan, itu namanya camaraderie. Camaraderie, kebersamaan, seru-seruan antar teman. Seru-seruan. Kok nggak friendship? Kalau friendship ntar kalau udah akrab baru persahabatan. Nggak langsung sahabat, nggak langsung ngumpul dulu, camaraderie dulu. Ketika kamu ketemu sama teman yang asik di kelas, kamu ini ya anak ini UGM yo. Ini goblok lu. Ya. Ya pokoknya seru-seruan sama teman padahal belum terlalu kenal ya. Itu namanya camaraderie. Ya. Camaraderie itu sebenarnya ngambilnya vocabnya dari militer sih guys. Comrade itu kan teman seperjuangan. Comrade. Right. Nah, untuk militer saya kasih tahu ini American ya, American. Saya kasih tahu satu vocab yang keren untuk bilang oke. Kalau di Indonesia apa? 86 apa? 86 ya? 86 ya. Kalau di Amerika 10-4. Oke bro, 10-4, 10-4. Ya, 10-4. Belum. Oke, 10-4 bro, 10-4 berarti oke. Yeah. That's American military code. Spellnya gimana? 10-4. Ya, 10-4. Kode mereka untuk oke. Kalau kita kan 86 TKP. Ya kan kalau di Indonesia kodenya 86. Emang ada sir kode 12 50? Ada di kepolisian itu ada guys diajarin. Cuman yang kita pakai kan cuma yang 86 aja. Yang kita tahu. Ya, 87 belum tahu kita. Ada, itu harus ngapalin itu, guys. Apalagi untuk yang mau jadi pilot, right? Itu A B C D sampai Z itu ada namanya sendiri loh. A alpha, B beta. Bravo, Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, F G, Golf. Ingat teman-teman? GH, Hotel. Umpamanya saya mau nyebut gini. Pesawat saya nomornya adalah A5B1. Ya berarti Alpha 5 Bravo 1 gitu. Ya, biar lebih jelas. Menara siaran itu biar lebih jelas menangkap pesan kita. Gitu. Dan saya hafal sampai Z hafal, insyaallah. Tapi nanti kelamaan. Nanti aja nanya lagi. Serius saya hafal. Itu saya ulang-ulang terus itu, ngapalin sampai Zulu itu. 5 India Echo. Oke, what is it again? Oke, regular ya. Regular physical activity. Regular physical activity. Oh, ini kata kerjanya complement. Sorry. Regular physical activity complements good nutrition. Right, benar. Okay, enhancing overall health and reducing the risk of lifestyle-related diseases. Lifestyle-related diseases. Regular physical activity, aktivitas fisik yang teratur. Guys, sebentar. Ada yang nanya saya kemarin, olahraga bahasa Inggrisnya apa, guys? Sport, exercise, workout. Ini bedanya apa? Kalau kita lari-lari doang, nggak ada tujuannya, itu namanya exercise, betul. Tapi kalau ada tujuannya, mau diet kah, mau ngegain badan, itu workout. Kalau olahraga ada kompetisinya, itu sports. Makanya catur masuk sports. Meskipun dia nggak ada exercise-nya, ya. Karena ada kompetisinya. Alright, so what is it again? Regular physical activity complements, melengkapi aktivitas fisik yang teratur, melengkapi good nutrition, nutrisi yang bagus, ya. Enhancing, meningkatkan overall health, kesehatan secara menyeluruh, and reducing, mengurangi the risk, resiko, ya guys ya, resiko of lifestyle related diseases. Kata bendanya apa? Diseases, right? Penyakit yang relate dengan gaya hidup. Ya, kayak ngopi di Starbucks, pagi-pagi ngopi, pagi-pagi harus ke kantor, paginya ngopi di Starbucks, itu kan gaya hidup ya, makan junk food segala macam karena sibuk ya kan, nggak sempat masak ya, itu terpengaruh dari gaya hidup. Biasanya yang muncul itu ya diabetes ya guys ya, diabetes sama jantung ya, yang kebanyakan minyak itu jantung ya. Alright, so what is it again? In conclusion, pakai j yang monyong ya guys ya, conclusion. Kayak televisi bahasanya television, gitu kan? Television. Z-nya monyong memang. In conclusion, prioritizing health and nutrition is fundamental
For a vibrant and fulfilling life. Oke, in conclusion, sebagai kesimpulannya, prioritizing health, memprioritaskan kesehatan, and nutrition, gizi, is fundamental, mendasar ya guys ya. For a vibrant bisa bermakna rame, berwarna, cerah, ya, bersemangat, pokoknya yang positif itu guys. And fulfilling life, hidup yang memuaskan, yang ramai dan memuaskan, yang berwarna dan memuaskan lah intinya. Vibrant tuh vocabnya banyak. Kalau maunya ramenya asik kayak gini ya vibrance juga, nggak apa-apa. It's okay. By making conscious choices about what we eat. Ayo, lanjut. Ada yang mau nanya mungkin? Nggak ada. Nggak ada. Oke. By making conscious choices. Okay, about what we eat. Okay, we can significantly improve our quality of life. Improve our quality of life, right? By making conscious kan sadar ya guys ya. Kalau unconscious ya kan tidak sadar, unconscious sadar, pilihan yang sadar. Oke, nanti kalau masalah conscious ini biasanya muncul di ini pembahasan psikologi. Ada unconscious mind, ada conscious mind, pikiran sadar. Itulah kenapa saya selalu nyebut ini guys, immersion. Kalau kamu pengen cepat bisa bahasa Inggris, gunakan teknik immersion. Intinya dia pencelupan, pembenaman. 24 jam kita belajar bahasa Inggris. Lazar pas tidur gimana? Ya listening. Emang abang ngerti kalau listening ya? Nggak ngerti, nggak apa-apa. Nanti unconscious mindmu main, alam bawah sadarmu main. Kayak pernah, umpamanya dikasih tahu vocab di kelas, kayaknya pernah denger nih. Di mana nih? Mungkin pas kamu tidur. Nah, gitu. Makanya nyerap vocabnya cepet guys. Ada yang cepat, ada yang ngapalinnya lambat. Yang ngapalin lambat saya percaya itu vocab baru pertama kali dia lihat, baru pertama kali dia dengar. Kalau udah pernah dengar sebelumnya, banyakin aja suara-suara bahasa Inggris. Nanti kalau pas tahu, oh itu ternyata artinya itu toh, artinya ini toh, oh langsung ingat gitu guys ya, karena pernah dengar. Ya, immersion namanya. Kalau pengen cepat bisa lancar, immersion, teknik immersion itu jangan sampai teman-teman mikirnya berarti saya 24 jam harus belajar bahasa Inggris. Wah, capek banget ya. Guys, caranya adalah bikin to-do list dulu. Kalau nggak cukup 100, 200. Nah, seharian mikirin itu aja di hari Sabtu Minggu ya. Kegiatan yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Apa aja? Belajar grammar, nonton film, belajar pronunciation, listening, dengerin lagu. Apalagi? Pokoknya sampai banyak tuh. Ketika kalian bosen, lihat lagi daftarnya. Yang paling asik mana nih? Pokoknya 24 jam harus berhubungan dengan bahasa Inggris. Pilih yang paling asik, nggak apa-apa. Memang hidup itu perlu variasi. Belajar perlu variasi. Pokoknya otak kita udah panas, kita paksa-paksa juga nggak bisa masuk ya. Kalau untuk bahasa Inggris guys, ada yang nanya saya, Mister kok bisa belajar sebanyak itu? Karena saya nggak pernah terpaksa. Kalau saya lagi terpaksa, saya nggak belajar, saya tinggal. I have to be happy dulu baru saya belajar. Caranya gimana? Saya switch ke yang lain. For example, saya belajar perang dunia. Lah saya kan baca di Google nih, perang dunia sejarahnya. Nggak asik nih, malas. Tapi saya masih pengen mau belajar ini. Ya udah cari YouTube-nya. Oh ternyata ada lebih berwarna. Carilah guys, cari cara kalian belajar. Itu namanya ilmu belajar. Ilmu mencari ilmu itu juga perlu dicari guys. Caranya nyari ilmu gimana? Yang cocok bagi kita masing-masing. Beda orang beda-beda. Ada yang harus begini-begini, kinestetik. Sama kayak saya guys, kalian belajar biasanya gerak-gerak tangannya. Ini. Kayak maling mangga ini. Oh gini. Oh ini. Nah, kayak ada jadi di bayangan saya ini ada harus disambung gitu loh. Ada yang harus disambung gitu ya. Oke. What is it again? Udah tadi. Udah ya guys. Dengan membuat pilihan yang sadar tentang apa yang kita makan, kita dapat secara signifikan berdampak ya guys ya, meningkatkan kualitas hidup kita ya, of course. Ya, aman ya? Any question? Ya, no question? No, saya kirim ya. Alright, saya kirim Q&A samplesnya 5 dulu, praktekin guys. Nanti habis ini saya kasih sampai 50 sama vocabnya ada 100 guys. 100 vocabs. Kemarin